Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini bersama saya Dwi Kurniawan, kita akan membahas materi pembelajaran mengenai sistem koordinasi manusia ya. Kita balik dulu. Sistem koordinasi manusia ini terdiri dari tiga, yaitu ada sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Sistem saraf terlebih dahulu kita bahas. Saraf terdiri dari jutaan sel-sel saraf yang memiliki bentuk bervariasi. Sel saraf ini disebut neuron. Ya, neuron. Sistem ini melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan di seluruh tubuh agar mencapai kondisi homeostatis atau keseimbangan. Kita lihat dulu strukturnya. Ini adalah struktur dari saraf ya, yaitu ada badan sel yang letaknya di sini, memiliki nukleolus yang dikelilingi oleh sitoplasma granular. Badan sel berkelompok selain di sel saraf pusat disebut dengan ganglion. Nah, kemudian ada dendrit. Dendrit jaluran pendek bercabang-cabang yang keluar dari badan sel ya, berfungsi untuk menerima rangsangan dan membawanya ke badan sel saraf. Kemudian ada akson juga. Akson ini jaluran panjang dari badan sel yang berfungsi untuk mengantarkan impuls menjauhi badan sel. Ujung akson akan bertemu dengan dendrit, kemudian dihubungkan dengan sinapsis. Nah, sinapsis ini adalah sambungan antara neuron, antara sel saraf neuron itu agar dapat menjalankan dan sebagai celah ya, celah penghubung yang terdapat pada antara neuron satu dan neuron lainnya gitu. Terdapat celah yang disebut dengan sinapsis. Kemudian kita lanjut ya ke sini dulu. Saraf itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada saraf pusat dan saraf tepi ya. Dan kita lihat di sini ada gambar saraf pusat, yaitu otak. Saraf pusat terdiri dari dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan saraf pusat, yaitu pusatnya pengendali seluruh tubuh, yaitu ada di dalam otak ya, yang sadar. Kemudian yang tidak sadarnya atau refleks gitu, gerakan-gerakan refleks itu terjadi pada saraf pusat sumsum tulang belakang. Contohnya apabila kita melakukan suatu kegiatan tanpa disengaja, kita terkena bahaya. Contohnya jika kita berjalan, kaki kita itu tertusuk duri, maka akan dengan refleks kita akan loncat atau akan merasa lompat gitu ya. Apalagi jikalau kita terkena api, maka kita akan refleks untuk menghindar. Nah, itu adalah gerakan refleks yang disebabkan oleh pengaturannya oleh saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang, refleks. Kemudian lanjut. Kemudian di sini ada saraf tepi ya. Fungsi utama dari saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari beberapa fungsi dan bagian, yaitu fungsi sensori ya. Di sini ada sensorik, motorik, dan somatik. Ya, jadi fungsi sensorik ini, bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun dalam tubuh. Rangsangan yang diterima biasanya berupa cahaya, suhu, bau, dengan bau dari zat kimia, sentuhan atau tekanan. Maka akan diterima oleh fungsi sensor, namanya juga sensor itu.
Terus kemudian ada motorik. Motorik ini yang melakukan tindakan gerakan-gerakannya ya. Kemudian ada juga somatik. Selain kedua fungsi tersebut, sistem saraf tepi juga mengolah respon semua kegiatan yang tidak disadari. Contohnya ketika mengalami ancaman, tubuh akan merespon keadaan tersebut dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernapasan, serta meningkatkan aliran darah. Setelah keadaannya yang dirasa mengancam sudah teratasi, tubuh akan mengembalikan respon ke kondisi normal. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke hormon. Apa itu hormon? Sistem hormon adalah salah satu perangkat tubuh yang terdiri dari beberapa jenis hormon. Ya, jadi hormon itu banyak dalam tubuh, dan fungsi-fungsinya itu untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, untuk pencernaan makanan, reproduksi atau fungsi seksual, penyerapan gizi, fungsi kognitif, kinerja organ jantung, dan lainnya. Banyak sekali fungsi-fungsi dari sistem hormon. Kemudian ada sistem indera. Sistem indera ini terbagi menjadi 5 ya, yaitu ada penglihatan, ada pengecap, kemudian ada pembau, kemudian ada indera peraba, kemudian ada indera pendengaran. Dari kelima indera ini disebut juga dengan panca indera. Ya. Pada penglihatan, organ yang biasa kita gunakan yaitu mata. Mata adalah salah satu indera penglihatan yang mana mata ini menerima rangsangan berupa cahaya, kemudian diteruskan melalui saraf dan disampaikan ke otak untuk dibaca ya, rangsangannya. Kemudian ada juga pengecap. Pengecap ini indera pengecap ini organnya yaitu lidah. Kita bisa merasakan suatu rasa-rasa makanan gitu kan, rasa asin, manis, asam, dan lain sebagainya itu karena adanya indera pengecap. Kurang lebih ada 10.000 berupa seperti silia gitu untuk merasakan rasa pengecapan di lidah kita ini gitu. Jadi sangat banyak sekali ya untuk bisa merespon rasa gitu. Kemudian ada indera pembau. Nah, indera pembau ini atau indera penciuman maksudnya ya. Indera penciuman ini yaitu berupa hidung. Kita bisa gunakan hidung ini untuk bisa mengetahui bau atau yang bisa ditangkap di hidung kita itu berupa zat kimia yang dibawa oleh udara. Jadi kemudian akan direspon oleh hidung kita, dibaca dengan adanya silia-silia yang ada di dalam hidung kita, kemudian diteruskan ke otak untuk mengetahui bau apa ini gitu ya. Kemudian ada juga indera peraba yaitu kulit. Kulit kita bisa menjadi indera karena bisa merasakan hal-hal, contohnya saat kita untuk merasakan benda yang halus dan kasar gitu ya, atau merasa ada tekanan atau ada sentuhan, atau merasakan suhu panas maupun dingin, itu adalah salah satu respon dari indera peraba ya. Kemudian indera pendengaran yaitu kuping. Kuping kita digunakan untuk mendengar karena adanya gelombang suara, kemudian ditangkap oleh indera kita yaitu berupa kuping untuk kemudian diterjemahkan dan diartikan respon ini gitu, pendengaran ini gitu. Jadi itulah dari sistem koordinasi manusia, meliputi indera, sistem hormon, dan sistem saraf. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.